Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tugas koneksi antar materi modul 2.1. Saya Maria Trias PD, Guru Penggerak Angkatan 6, Kota Sawah Lunto. Tujuan pembelajaran khusus dari koneksi antar materi ini, CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Pertama, mari kita lihat kesimpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid, di mana guru berusaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga murid-muridnya. Kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Ketiga, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Bagaimana guru memastikan semua murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Selanjutnya, yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas. Sehingga walaupun murid melakukan kegiatan yang mungkin berbeda-beda, namun kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Kelima, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan, dan kemudian menyesuaikan rencana dan proses pembelajaran. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi harus diawali dengan menganalisis kebutuhan murid. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan dengan seksama hasil penilaian formatif, perilaku murid, refleksi murid, dan terbiasa mendengarkan dengan baik murid-muridnya, serta membuat catatan tentang profil murid. Kegiatan ini akan membantu guru untuk merencanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya. Kebutuhan belajar murid dapat dilihat berdasarkan aspek kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Kedua, minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Siswa memiliki minat yang beragam seperti olahraga, sastra, seni, teknologi, sejarah, matematika, dan lain sebagainya. Ketiga, profil belajar. Mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Profil belajar dapat dilihat dari 3 faktor, yaitu preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, dan gaya belajar. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah mengajar dengan banyak cara atau sebanyak jumlah murid di kelas. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang bekerja lebih cepat dibandingkan yang lainnya.
Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Pengelompokan anak tetap dilakukan secara heterogen agar anak dapat saling melengkapi di dalam kelompoknya. Selanjutnya, mari kita lihat kaitannya dengan model lain di pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak. Hal ini tentu sejalan dengan konsep menghamba pada anak yang terdapat pada modul 1.1. Maksudnya di sini adalah memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh anak, serta menciptakan pembelajaran yang berkualitas demi kepentingan anak. Selain itu, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi juga sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2, di mana terdapat nilai berpihak kepada murid. Pembelajaran berdiferensiasi sangat menunjukkan keberpihakan terhadap murid dengan memperhatikan kebutuhan murid dan bagaimana cara meresponnya dengan tepat. Dengan adanya respon yang tepat ini, diharapkan bakat dan potensi anak akan berkembang dengan baik. Demikianlah tugas koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.